bener-bener nggak mau. Pijat biasa, plus. Di tempat itu ceweknya cakep-cakep. Emangnya abang pernah coba? Terapis vitalitas. Abang traktir deh. Film Siksa Neraka berkisah tentang keluarga Ustadz Syakir dan Ibu Rika beserta keempat orang anaknya bernama Soleh, Fajar, Tias, dan Aziza. Ustadz Syakir merupakan ustadz yang cukup terpandang di desanya dan kerap kali diminta untuk meruqyah maupun mengurus jenazah ketika ada warga yang meninggal. Sebagai seorang ustadz, Syakir selalu memberikan bekal akhirat untuk anak-anaknya dengan menceritakan kehidupan surga dan neraka. Soleh adalah anak tertua dan sedang berkuliah di kota, sementara Fajar masih SMA dan berencana mengikuti jejak abangnya untuk segera kuliah di kota. Sementara itu, Tias yang merupakan anak ketiga memiliki perilaku yang berbeda dari 3 orang anak lainnya. Tias merupakan anak indigo yang mampu melihat makhluk tak kasat mata. Hal itu membuat Tias lemah dalam bidang akademis dan membuat bapaknya tidak menyukainya. Maaf, Bu. Tias bingung. Tias sudah berusaha, tapi tetap aja nggak bisa. Tapi ini nggak nyontek kan? Enggak. Nyontek kan dosa. Tias nggak mau masuk neraka. Sedangkan Aziza yang merupakan anak terakhir memiliki bakat di bidang seni suara. Aziza, Bapak udah bilang jangan nyanyi di kamar mandi. Saat pulang dari kota, Soleh kerap kali membawakan oleh-oleh untuk orang tua dan ketiga adiknya. Dia mengaku menjadi asisten dosen di kampus, sehingga memiliki uang yang cukup. Abang sekarang asisten dosen. Lumayan Pak, dapat uang jajan. Ustadz Syakir menemukan kertas ulangan Tias yang disembunyikannya karena nilainya jelek. Dia pun marah dan menghukum Tias dengan memukul tangannya dengan rotan, sementara saudara-saudaranya nggak bisa berbuat apa-apa. Aziza yang sedang di kamar bersama Soleh bercerita kalau dia masuk final lomba nyanyi, tapi bapaknya nggak ngasih izin buat Aziza tampil di final. Secara kebetulan, Ustadz Syakir diminta mengurus jenazah Dini yang meninggal karena bunuh diri. Dini merupakan teman sekelas Aziza. Ustadz Syakir dan Ibu Rika pun berangkat dan meminta Soleh menjaga ketiga adiknya. Setelah itu, Soleh meminta Fajar dan Tias untuk ikut mengantar Aziza lomba. Awalnya Tias menolak karena dia harus belajar untuk menghadapi ujian. Bang, Tias ada ujian lusa dan harus belajar. Tapi Soleh bilang semua harus ikut atau nggak jadi berangkat sama sekali. Tias pun terpaksa mengikuti keinginan Soleh dan Aziza. Dia menyempatkan diri untuk makan sebelum berangkat. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Pak Harjo. Mereka dilarang untuk melakukan perjalanan karena hujan hampir turun. Jangan pergi. Kita buru-buru, soalnya harus sampai sana pada Isya. Jangan pergi. Sayangnya mereka mengabaikan peringatan Pak Harjo. Saat hujan turun, Soleh mengajak ketiga adiknya untuk menyeberangi sungai karena waktu yang semakin mepet. Nggak keburu lewat jembatan, kita lewat sini aja. Abang yakin? Bahaya, Bang. Percaya sama abang bakal jagain kamu. Sialnya, air bah tiba-tiba datang dan menghanyutkan mereka semua. Ustadz Syakir dan Ibu Rika kembali ke rumah tetapi tidak menemukan anak-anaknya. Ibu Rika yang mendengar suara Azizah dari kamar mandi segera mengetuk pintunya. Saat itu dia melihat Azizah sedang berada di pojok kamar mandi. Tetapi ketika dia mendekat, rupanya itu hanyalah halusinasinya saja. Tak lama, Pak Harjo datang membawa kabar kalau ada warga yang melihat keempat anak mereka hanyut di sungai. Keesokan harinya, tim SAR dan warga mencari keberadaan anak mereka. Saat hari mulai gelap, warga berhasil menemukan 2 anak lelaki Ustadz Syakir dalam kondisi tak bernyawa. Mereka pun menangis sejadi-jadinya. Kengerian pun dimulai di mana Soleh mulai memasuki neraka. Dia melihat banyak sekali orang yang sedang mendapatkan siksaan. Tiba gilirannya, Soleh disiksa dengan ditusukkan besi panas di wajahnya. Dia juga diberikan minum nanah, ditusuk oleh kalajengking, dan dipotong lidahnya.
Semua itu merupakan balasan atas kelakuannya di dunia, di mana dia menipu, bermain judi, berdusta, dan lain sebagainya. Abang udah sholat belum? Bawel banget. Udah bu, udah. Pijat biasa. Plus. Saleh punya utang sama abang. Sudah berjuta-juta uang yang dikirimkan ke Saleh. Fajar juga mendapatkan siksaan yang tak kalah sadisnya. Matanya dicungkil dengan besi, badannya diteriskan dengan besi panas, dan dilempar ke lahar, serta berbagai siksaan lainnya. Ternyata Fajar senang berzina semasa hidupnya. Hal itu tak lain adalah pengaruh buruk dari Soleh yang mengajarkannya ke tempat prostitusi berkedok panti pijat. Bener nggak mau? Pijat biasa. Plus. Di tempat itu ceweknya cakep. Emangnya abang pernah coba? Terapis vitalitas. Abang traktir deh. Saat itu, warga memberikan kabar bahwa seorang anaknya ditemukan selamat dan sudah dibawa ke rumah sakit. Yang satu udah ketemu, alhamdulillah masih hidup. Tadi langsung dibawa ke rumah sakit. Ustadz Syakir dan Ibu Rika segera ke sana untuk melihat kondisinya. Ternyata yang ditemukan adalah Tias dalam kondisi kritis. Ini kasihan, yang selamat malah yang paling tidak disukai bapaknya. Tias, Bapak sudah bilang, jangan takut sama hantu. Orang sampai bilang anak Ustadz yang paling bodoh. Keesokan harinya, Ustadz Syakir melanjutkan pencarian seorang diri. Dia pun berhasil menemukan Azizah, tapi sayang nyawanya nggak tertolong. Tiba giliran Azizah mendapatkan siksa neraka. Saat itu Azizah melihat temannya yang bunuh diri dengan gantung diri di neraka. Dini terus mengulangi adegan bunuh dirinya berulang-ulang tanpa henti. Sementara itu, Azizah mendapatkan siksaan berupa lidah dan tangannya yang dipotong. Rupanya, Azizah memfitnah Dini mencuri gelang padahal dialah yang mencuri gelang tersebut. Tias yang dalam kondisi sekarat digambarkan berkeliling neraka mencari ketiga saudaranya. Betapa terkejutnya Tias karena ketiga saudaranya disiksa oleh diri mereka sendiri karena dosa-dosa yang dilakukan di dunia. Saat itu Tias didatangi oleh amal baiknya. Tias adalah anak yang paling taat terhadap orang tua. Dia juga senang bersedekah dan memberikan makan pada kucing. Ibu, emang benar ya kalau orang bodoh itu bisa masuk neraka? Amalnya memintanya untuk keluar dari neraka karena itu bukanlah tempat untuknya. Tempat kamu bukan di sini. Ustadz Syakir menyesali semua perlakuan kasarnya terhadap Tias. Dia berusaha menerima kondisi Tias tanpa kecuali. Beberapa tahun kemudian, Tias berhasil menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi. Dan film pun berakhir. Terima kasih gue ucapin buat teman-teman yang sudah menonton filmnya sampai akhir. Semoga kita semua dijauhkan dari siksa neraka. Dan sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Bye-bye.